punya kapasitas, nggak seperti orang seperti Dedek Budiarto yang jadi komisaris Pelni terbukti membuat plat nomor palsu, foto masuknya beredar, dilindungi oleh Erick Thohir yang dia mengkampanyekan akhlak menggunakan ruang ATM kita gratis. Oke, di sesi yang kali ini berbeda suasananya, di mana Bang Geis Khalifa, teman-teman tahu beliau itu pembicara nasional seperti Bang Bestari di TV, termasuk Bang Ramadan dan Bang Laode juga. Bang Geis akan menyimpulkan seluruh diskusi kita, namun setelah itu akan ada sesi bertanya dari Bang Ramadan, Bang Laode dan juga Bang Swasto. Tanya ke Bang Geis. Kalau kita lihat waktu cukup, kita buka juga buat teman-teman yang di TikTok maupun yang ada di sini. Waktu dan tempat saya persilakan, Bang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin bertanya dulu, yang menentukan tempatnya di sini siapa ya? Kami tim, ada kakak Yayang, ada kakak Erwin, ada kakak Bestari, jadi kami tim. Ada teman-teman yang lain. Karena kenapa saya perlu bertanya, daerah sini adalah awal saya hidup, mungkin juga menjadi penutup saya hidup juga di daerah sini. Jangan dulu. Saya lahir di Poncol Senen, sekarang saya tinggal di dekat sini di Jalan Mahoni Bungur. Saya hafal daerah sini, belakang sana adalah bioskop Rahayu, Kampung Serdang. Sini tadinya sebelah kiri airport, sebelah sana kebun kosong, itu bioskop Misbar. Dan teman-teman saya di sini nggak tahu jumlahnya berapa, sebagian sudah pada pindah. Teman-teman semua, ini adalah daerah Kemayoran, punya sejarah masa lalu, punya banyak cerita. Dan sebelum ke masalah nasional, saya ingin bicara tentang Jakarta dulu. Kenapa? Saya tidak memiliki kenangan yang baik berhadapan dengan teman-teman DPRD ketika bicara di TV. Jadi kapasitas mereka, pemahaman mereka tentang Jakarta bisa dikatakan bukan hanya nol tetapi minus. Jadi ketika mereka bicara tentang cagar budaya Monas, saya tanya cagar budayanya sebelah mana? Karena kalau dulu saya mau ke diskotik, saya ke Monas. Kalau saya mau ke nightclub, saya ke Monas, namanya LCC. Kalau saya mau nonton di Monas, namanya Presiden Theater. Dan dia tidak paham cagar budaya Monas sebelah mana, tidak paham, hanya bicara aja. Di depan saya sekarang adanya namanya Bang Bestari Barus, caleg dari Jakarta Pusat nomor 5 dari Nasdem. Jadi kalau DPRD kita inginkan punya mutu, punya kapasitas, punya kemampuan berpikir, maka kita harus membantu dia, mengantar dia ke DPRD DKI. Karena terus terang saja saya malas sekali berhadapan dengan mereka itu dengan kapasitasnya yang tidak mumpuni gitu. Kan enak kalau kita berdebat dengan orang yang punya kapasitas. Kalau tidak punya kapasitas kita tidak. Jadi alhamdulillah sekarang ini ada Bang Bestari, mudah-mudahan nanti kita bisa berbicara dengan argumentasi yang lebih baik, insya Allah. Dan kita perlu bersama-sama membantu dia kayaknya. Lepas orientasi politiknya. Yang kedua, tentu saja kita bicara tentang Bapak Anies Baswedan. Teman-teman semua, yang pertama dulu saya bahas adalah soal demokratisasi. Tahun 80-an saya bersama Rocky Gerung, Denny J.A., Budi Munawar Rahman dan lain-lain, itu adalah aktivis 80-an. Aksi kita adalah aksi informasi. Muncullah kelompok-kelompok studi dengan berbagai concernnya, ada yang concern masalah politik, ada yang lingkungan, ada yang masalah agama dan lain-lain. Tetapi kita menulis apapun tidak ditangkap selama tidak membuat isu-isu yang tidak valid atau tidak memfitnah. Tapi ketika kita berbicara tentang Soeharto,
Bukan saja kita diberikan ruang untuk menulis, bahkan panggung di tim Taman Ismail Marzuki setiap 17 Agustus menjadi panggung kita. Yang hadir di sana adalah Leo Christie, lalu Mogi Darusman, lalu siapa perempuan itu, Rene, dia bacakan puisi tentang Aceh dan macam-macam. Ada lirik yang menarik dari Leo Christie, bunyinya begini: kalau ke kota esok pagi, sampaikan salam rinduku, padi-padi telah mekar, roda giling berputar-putar siang malam, tapi bukan kami punya. Karena itu sudah menjadi milik orang kota, bukan lagi milik orang desa. Itu tahun 80-an, Leo Christie sudah menyanyikan itu. Apa yang terjadi sekarang? Secara nasional, saya berkeliling ke daerah NTB, Sumut, dan lain-lain. Problem besar yang pertama bagi mereka kesempatan bekerja, yang kedua akses kepada pendidikan, yang ketiga akses kepada kesehatan. Kepada kesehatan ini yang menarik. Kalau teman-teman di Jakarta merasakan 98% warga DKI telah tercover oleh JKN, sebenarnya 100%, tapi yang 2% nya itu orangnya sudah pindah dari Jakarta, jadi kita sebutkan 98%. Di daerah BPJS itu mereka tidak sanggup bayar. Jadi kalau mereka ingin dirawat di rumah sakit, maka mereka harus melunasi BPJS-nya. Yang terjadi adalah apa? Mereka tidak mampu untuk membiayai, bukan hanya biaya rumah sakit, membayar hutang BPJS-nya pun mereka tidak mampu karena negara tidak hadir. Itu yang kedua. Jadi yang pertama soal demokratisasi. Di masa Soeharto kita walaupun tiran, tapi ada ruang-ruang terbuka yang kita boleh lakukan. Di masa Soeharto tadi sudah dikatakan tentang kita surplus dengan beras, swasembada beras. Di masa sekarang kita perbandingkan. Untuk menulis di Twitter, Sahganda masuk penjara, Jumhur Hidayat masuk penjara, hingga kita semua masing-masing mensensor diri kita agar tidak mendapatkan laporan dari para buzzer-buzzer kekuasaan itu. Artinya bahwa demokrasi kita menurun jauh. Bahkan saya curiga bila dibandingkan dengan masa Soeharto yang saat itu hanya ada Kompas, ada Tempo, ada LP3S, mungkin lebih merdeka di masa itu. Karena di masa itu belum ada medsos. Tapi semua kritik itu diungkap lewat berbagai media, oleh Kompas, oleh Tempo, oleh majalah Prisma, dan macam-macam lainnya. Pernah sekali Tempo dibubarkan, lalu kita semua berjuang mengembalikannya karena ada persoalan-persoalan kepentingan di kekuasaan pada saat itu. Teman-teman semua, kita bergerak dalam konteks Anies Baswedan. Apakah kita mendukung Anies atau gagasannya? Apakah personal Anies atau kita mendukung gagasannya? Ini harus dipisah. Bagi saya, mendukung Anies bukan personal Anies, tetapi gagasan-gagasan yang dia kemukakan, yang dia ungkapkan, dan dia tunaikan. Oleh karena itulah saya mendukung Anies. Jadi bukan kepada personal Aniesnya. Di dalam benak saya, selama saya memulai aktivitas sebagai, ya boleh dikatakan aktivis mahasiswa, dan sampai hari ini menjadi aktivis pendidikan, ada 4 lembaga pendidikan yang saya kelola. Mimpi kita memiliki seorang pemimpin yang teknokratik tapi juga populis, itu ada di Anies. Selama ini kita bermimpi tentang memiliki seorang pemimpin yang punya kecerdasan, kemampuan memecahkan masalah, kolaboratif, tetapi juga punya pemihakan. Dia menggabungkan semua, ada di Anies. Gagasan-gagasannya luar biasa. Salah satu gagasannya adalah bagaimana bisa Jakarta yang tidak memiliki beras tetapi harga barang pokok stabil, maka dilakukanlah kerjasama antara food station dengan gudang beras di Ngawi.
Itu tidak pernah dilakukan di Indonesia ini kecuali oleh Anies Baswedan. Yang kedua, di masa Covid, ketika banyak orang terpapar, di daerah-daerah seputar Jakarta sudah tidak sanggup lagi. Jakarta memberikan ruang untuk semua warga negara bisa memasuki, difasilitasi untuk mendapat fasilitas kesehatan. Berbeda dengan negara lain yang ditanya KTP-nya dulu. Tapi di Jakarta semua orang itu dilindungi. Itu adalah kapasitas kenegarawanannya dia di tengah situasi Covid yang sedemikian rupa. Apa yang terjadi? Seluruh ASN TKD-nya dipotong. Agar apa? Agar mereka yang mendapatkan KJP tetap bisa berlangsung. Jadi seorang pemimpin yang membuktikan kita dulu yang harus menderita, bukan rakyat. Rakyat itu harus tetap kehidupannya. Itu yang sudah dibuktikan. Artinya gagasan-gagasan dia selama ini telah menunjukkan apa yang dia katakan, itulah yang dia laksanakan. Itu tentang Anies Baswedan. Sekarang kita melihat ke depan, Indonesia menatap masa depan. Apa itu perubahan? Perubahan ke depan itu artinya Luhut tidak lagi menjadi PM kalau Anies memimpin. Nggak ada orang yang berkuasa berlebihan semacam itu. Itu perubahan. Karena semua yang akan dilakukan berdasarkan apa? Meritokrasi. Perdana Menteri, Pak. Iya. Memang Indonesia ada Perdana Menteri? Tidak ada, tetapi kan jadi ada. Karena Luhut tidur dengan Jokowi. Paling tidak perubahan awal itu kita akan melihat semua orang bekerja dengan tupoksinya. Tidak ada yang melintas batas. Saya kasih satu contoh pengalaman kami di Jakarta. Tidak ada satupun kepala dinas, tidak ada satupun ke direksi BUMD yang tidak melewati seleksi. Sekuat apapun Anda mendukung Anies, sedekat apapun Anda dengan dia, tidak lolos pansel, tidak lolos asesmen, Anda tidak akan mendapatkan jabatan. Makanya banyak yang marah. Saya mendukung habis-habisan, kenapa sih tidak dapat? Ya Allah bodoh gimana? Nggak mungkin dong. Kan ini mengurus pemerintah, mengurus BUMD, harus punya kapasitas. Nggak seperti orang seperti Dedek Budiarto yang tolol itu jadi komisaris Pelni. Terbukti membuat plat nomor palsu, foto masuknya beredar, dilindungi oleh Erick Thohir yang dia mengkampanyekan akhlak, menggunakan ruang ATM kita gratis untuk kampanye dirinya, di mana akhlaknya itu akan kita rubah. Anies memimpin yang gitu-gitu nggak akan ada sudah. Orang-orang yang melakukan fasilitas negara untuk kepentingan dirinya tidak akan ada. Sebagaimana kemarin di Jakarta, kita semua tidak ada yang berani melakukan apapun yang tidak sesuai dengan prosedur. Oleh karena itu, selama Anies memimpin, belum maghrib masih 15 menit lagi. Ini baru pembukaan. Yang nggak boleh sunahnya itu kalau ajan baru berhenti. Jadi selama di Jakarta kemarin 5 tahun ada yang terkena kasus korupsi 1, yaitu Saranajaya. Yang lain nggak ada. Karena di Jakarta itu dibuat KPK, Komisi Pencegahan Korupsi, dan itu berjalan dengan baik gitu. Kita semua yang berada di lingkaran Anies berada di dalam jalur yang tidak neko-neko, artinya bahwa kita tugas kerja aja sesuai dengan yang sudah ditentukan. 87 triliun uang APBD DKI aman. Sebelumnya ada persoalan Transjakarta, ada persoalan LRT 5,7 km jaraknya dari Kelapa Gading ke Rawamangun. Biayanya berapa? 6,5 triliun. Yang naik siapa? Biaya tiap bulannya 12 miliar, pemasukannya cuma 500 juta. Dan itu pun gagal. Kenapa gagal? Karena itu direncanakan untuk Asian Games, nggak terkejar waktunya. Lalu diceritakanlah bahwa Formula E rugi. Saya bilang sama teman anggota DPRD itu, kalau ngomong tuh orang ininya dipakai dikit apa sih? Formula E itu nggak gagal, untung iya. Yang gagal itu LRT, tiap bulan 12 miliar, kalikan setahun berapa Jakpro harus menanggung kerugian daripada proyek yang gila-gilaan itu. Karena jalurnya kan beda.
Harusnya dari Kelapa Gading ke Perintis Kemerdekaan, ke Lejen Sebrapto, ke Kebon Sirih, dan Abang. Dirubah jadi ke Rawamangun. Yang mau naik dari Rawamangun ke Kelapa Gading siapa? Dan itu tidak menjadi percakapan bagi teman-teman DPRD yang otaknya dikit itu. Makanya saya pengen tolong kita bantu dia supaya kita berhadapan dengan DPRD itu cerdas gitu. Yang dimaksud dia adalah Bestari Barus ini. Nomor 5. Karena capek kita kalau berhadapan dengan orang yang tidak punya argumen gitu kan ya. Jadi kembali lagi teman-teman, saya bicara tentang demokratisasi, tentang meritokrasi, dengan bagaimana pemihakan kepada masyarakat miskin, itu sudah dilakukan semua oleh Anies. Ini kan semua rada-rada mendukung Anies. Kita sekarang bukan buat diskusi tentang bagaimana dan apa dan bagaimana tentang Anies, bukan. Kita sekarang diskusi bagaimana Anies menang. Itulah tugas kita sekarang. Yang kita diskusikan adalah itu. Jadi kepada teman-teman semua, saya berharap sekali bahwa selepas dari ini, jangkaulah keluarga kita, jangkaulah teman kita, jangkaulah kalau Anda dari Minang, teman-teman keluarga yang di Minang. Kalau Anda dari Makassar, jangkaulah teman-teman yang di sana. Karena kalau di Jakarta ini, jangankan Kemayoran yang kampung gua, di Pluit pun saya berani taruhan bahwa Anies akan menang. Karena dia sudah memberikan bukti selama ini. Dan teman-teman saya yang para pengusaha itu, mereka meyakini bahwa lebih nyaman di zaman Pak Anies selama 5 tahun kemarin. Jadi artinya bahwa rekam jejaknya jelas. Selama 5 tahun terbukti dan tidak ada masalah. Bahkan di tengah Covid pun kita masih mampu membangun sebuah UMKM melampaui target. Targetnya 200.000, yang tercapai 258.000 UMKM di 298.000 UMKM di Jakarta. Artinya bahwa rekam jejaknya Anies itu jelas banget, Mas. Dan berkali-kali kejadian dialog di TV, setiap saya berbicara Anies, yang diperlawankan bukan Anies dengan Ganjar, tapi Anies dengan Jokowi. Saya jadi bertanya, emang Pak Jokowi mencalonkan lagi? Karena enggak, dia ada presiden. Kenapa diperlawankan dengan Jokowi? Karena kalau dengan calon lain rekam jejaknya kagak ada apa-apanya. Makanya yang dijadikan contoh selalu Jokowi. Ya Jokowi presiden, bukan gubernur. Kan yang gubernur sana kan Ganjar. Kita lihat apa yang dilakukan terhadap daerah Jawa Tengah, apa yang dilakukan terhadap Jakarta. Bandingkan saja, mudah gitu loh. Ganjar 10 tahun lapangan bola bukan dia bangun, dia revitalisasi dari tahun 2014 atau berapa baru jadi sekarang. Anies dalam 5 tahun jadi tuh Jis 3 tahun. 3 tahun Pak. Iya 3 tahun, tapi kan pembinaannya 5 tahun. Jadi tuh Jis dalam 5 tahun 5 lapangan sepak bola berstandar FIBA. Salah satunya depannya di sini di Kemayoran. Jadi sama Anies yang namanya dihapus oleh Heru. Jadi di bawahnya itu tadinya namanya kan ada kata-kata Anies Baswedan, sekarang dihapus jadi Dinas Olahraga. Pertanyaannya, kapan pernah Dinas Olahraga membuat kalimat-kalimat yang bagus seperti di masa Anies? Kan nggak ada itu. Jadi ya emang kerja PJM sekarang ini kerjanya yang menghapus-hapus Anies saja. Ya karena dia tidak punya kapasitas untuk menjadi gubernur. Yang ada adalah modalnya SK itu loh. Jadi, nah tugas kita bagaimana mengembalikan apa yang sudah baik di masanya Pak Anies. Bagaimana mengembalikannya? Dukung Pak Bestari Barus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tanya